Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Sarah. Pada sesi ini Sarah mau sedikit sharing terkait dengan informasi kasus kekerasan yang mana semakin hari terus meningkat, baik itu dari media sosial atau mungkin dari sekeliling kita. Nah, beberapa waktu lalu, Sarah sempat mengikut forum diskusi terkait dengan kasus kekerasan ini yang diadakan oleh teman-teman dari komunitas Katalisator Muda Indonesia ke dalam grup yang khusus membahas tentang kasus kekerasan seksual. Jadi di sini yang mau Sarah sampaikan adalah ayo sama-sama kita lebih peka, kita lebih paham tentang isu-isu kekerasan yang mana ini menjadi pedoman kita. Meskipun saat ini bersyukur kita tidak menjadi korban atau bukan korban, sekeliling kita bukan korban, namun pastikanlah kita juga bukan sebagai pelaku. Ya, dalam forum itu kami diminta untuk menghasilkan satu karya yang kemudian bisa membagikan informasi atau pengetahuan singkat terkait dengan kasus kekerasan seksual, sehingga ada satu video infografi yang mungkin di sini mau Sarah share kepada teman-teman dengan harapan kita semua bisa menjadi lebih mengerti tentang isu ini dan juga lebih peka terhadap sekeliling kita. Silakan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. See you. Kasus kekerasan seksual terus meningkat per tahunnya, hingga tahun 2020 mencapai 431.471 kasus, bukan angka yang kecil. Dampak dari kekerasan seksual meliputi bidang pendidikan, fisik, seksual, relasi sosial, psikis, bahkan kehilangan nyawa. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. 1. Asupan tayangan kekerasan dan pornografi di media tanpa pengawasan dan pendidikan yang tepat. 2. Keterbatasan pendidikan seks. Perlu kita menumbuhkan pengetahuan tentang dan bagaimana fungsi anggota tubuh kita. 3. Pengaruh budaya patriarki. Budaya patriarki yang menempatkan posisi kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan. 4. Sistem penegakan hukum yang lemah. 5. Faktor ekonomi. 6. Trauma masa lalu pelaku. Ada beberapa solusi dan pencegahan yang dapat kita lakukan. Sudah waktunya kita untuk membuka mata kita tentang sisi gelap negara kita, di mana masalah kekerasan seks marak terjadi. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita membuat perubahan. 1. Mempromosikan norma sosial yang melindungi dari kekerasan. 2. Mengajarkan keterampilan untuk mencegah kekerasan seksual. 3. Menyediakan peluang untuk memberdayakan dan mendukung perempuan. 4. Menciptakan lingkungan yang aman. 5. Mendukung korban atau penyintas. Kekerasan seksual telah terlalu banyak terjadi dengan melibatkan siapapun tanpa terkecuali dan menyebabkan berbagai masalah yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikannya. Isu kekerasan seksual harus berada dalam prioritas kita untuk segera diatasi. Jika Anda, keluarga, atau kerabat mengalami tindakan kekerasan, silakan kontak darurat berikut. Ayo, jadi bagian dari penggerak anti kekerasan seksual.